Kami dari kelompok 1 membawakan kasus yaitu AFP. Kecamatan Bandar Priangan baru-baru ini ribut. Keributan itu terjadi suatu sore dimulai dari desa Sukamana. Pada pukul 16 sore, warga desa mendengar ada satu warga desa terkena AFP. Hal ini menjadi topik pembicaraan semua warga dan menjadi takut untuk berkunjung di desa Sukamana. Kebetulan sore itu, Arif dan Ahmad baru pulang mengikuti pelatihan PD3I yang diselenggarakan oleh Puskesmas. Karena melihat teman-temannya masih ngobrol di surau, maka mereka berdua duduk bergabung. Setelah mendengar cerita kawan-kawan di surau, Arif berpikir, jangan-jangan ini KLB polio yang baru pagi sebelumnya dibahas dalam pelatihan itu. Esok harinya, selain desa Sukamana, ditemukan juga warga yang sakit AFP di desa Pelabuhan Batu. Arif yang merupakan kader desa Sukamana yang melihat keadaan itu buru-buru pergi ke puskesmas. Arif bertemu dengan kepala puskesmas dan petugas surveillance puskesmas. Untuk mengantisipasi meluasnya kasus AFP tersebut, Ibu, sudah tahu Bu? apa itu? Anak ibu sih Bu. Iya, anaknya tiba-tiba mampu. Udah apaan gimana? Nggak bisa jalan Bu, berapa tahun ya Bu? Astagfirullah, gimana Bu? 2 tahun Bu anak. Berapa tahun? 2 tahun Bu. Astagfirullahaladzim, kasihannya Bu Siti tuh Bu. Astaga. Iya Bu. Astaga Bu, kata siapa Bu? Saya dengan Ibu Mariani. Bu, pantasnya di sosmed itu lagi rame di Iya, sosmed Bu. Bu. Aduh, kasihannya Bu Siti ini Bu. Astagfirullahaladzim. Sekali Bu Siti Bu. Astaga, kasihannya. Nanti kita telepon Bu Siti Bu ya. Coba tengok ini nak. Ini anaknya Bu Siti tuh nak. Coba tengok dulu ini. Tidak tahu. Kenapa Mbak? Apa? Ada Ini apa? Pak, coba Iya. lihat. Anak Bu Siti Ya. lumpuh ini katanya tiba-tiba. Padahal 2 hari yang lalu masih main-main sama anak saya. Oh, Iya. iya. Kasihan nih Bu, tengok Bu. Ah, Mas, jangan-jangan ini kasus KLB yang barusan kita bahas waktu pelatihan. Iya. keluar itu Pak. Kebetulan kita ini kader, nanti kita akan melapor ke Oh ya, kasih banyak Bu ya. Masyarakat tenang dulu Bu ya. Iya, Ya, jangan kami nih anak saya masih kecil juga. Ya Pak, makasih ya Bu. Mari Bu ya. Ya. Iya. Berita tersebut, Arif melapor ke kepala puskesmas. Selamat pagi. Pagi Mas Arif nyolong. Ya. Jadi saya mendengar Pak ada berita dari warga di Sukamana. Ya. Bahwa di sana itu saya bertanya anak-anak yang tiba-tiba lumpuh lagi Pak. Ya, secara mendadak. Umur berapa dia itu? Umur kurang lebih 4 tahun Pak. Iya. Jadi warga di sana itu panik dan dia takut bahwa kalau nanti anaknya juga ikut tertular. Jadi kami sebagai kader datang melapor ke sini bagaimana penanganan dari puskesmas Pak. Ya, tindak lanjutnya seperti apa dan apa yang bisa kami sampaikan ke masyarakat supaya mereka tidak panik. Ya. Di desa Sukamana ini. Sukamana ya, Sukamana Pak. Oke Mas Arif, kan kemarin sudah ikut pelatihan ya? Iya sudah Pak. Sudah paham ya berarti kalau HIV itu belum itu polio ya? Iya. Ini masyarakat takut mungkin ya kalau itu polio mungkin ya? Atau seperti apa yang beredar isunya di masyarakat ini? Yang isunya beredar di masyarakat itu bahwa dia takut tertular. Tertular ya? Iya. Enggak, memang ngeri. Iya. Saya dengar sih malah sudah ada yang kena polio juga malah ya, infonya itu. Iya. Tapi ini kan gosip ya, kita belum paham juga nih. Gini nanti tak panggil nanti petugas surveillance saya. Iya. Saya buat biar informasi dulu dari orang. Iya. Mas Arif sebagai kader ya, saya harap bisa menenangkan
masyarakat di sekitar Mama Sarip ya. Oh iya Pak. Jangan sampai mereka termakan isu yang belum benar nih. Iya. Sambil nanti mungkin setelah rembulan sama teman-teman puskesmas, ya kita akan action lah ke desanya Mas Sarip dan desa-desa lain, ya. Iya Pak. Ada lagi yang mau disampaikan Mas Sarip? Oke, itu aja Pak ya. Terima kasih atas penyampaiannya. Saya permisi pamit Pak ya. Pulang dulu. Terima kasih Pak. Sendiri tadi Pak. Iya. Hati-hati yo. Iya Pak. Tadi HP ini udah Susan, sini San. Ya, masuk. Ya, masuk. Kamu udah dengar berita belum di Sukamana, desa Sukamana? Yang ada yang anak nggak bisa jalan dulu. Iya. Kebetulan itu saya dengar kemarin Pak. Oh gitu. Tadi si Arif Si Arif. dari si Arif kebetulan kita dekat kan. Udah saya sempat turun tengok Tengok ke ke sana. desa. Kami Ini anak ini terus sama petugas imunisasi gimana? Kamu juga sudah iya. nanya-nanya? Jadi saya tadi banyak juga kan orang-orang pada takutnya ini polio katanya ya Oh, kan. gitu. Jadi kita sudah ke lapangan. Kalau dari imunisasi sudah saya tanyakan juga Iya. bagaimana cakupan imunisasi di sana kan. Oke. Oke, kalau dari cakupan imunisasinya udah tinggi. Tinggi ya. Kemudian selain itu dari lingkungannya, kebiasaan masyarakat kan sebenarnya kalau resiko polio kita Di situ ya. Rasa-rasaku di sana itu desa ODF juga sudah itu iya ya. Pak. Kan? Jadi saya pikir sebetulnya ini kayaknya cuma anu aja ya. Atau isunya aja terlalu Iya. wajib tadi. Atau menurut Mbak Susan gimana nih? Karena di kita itu kan ya sebelum kita melangkah lebih jauh ya, apakah ini kita masuk dalam kategori yang mana ini kira-kira? Kok kita harus bangun komunikasi krisis kah atau hanya cukup penanganan massa itu bagaimana? Kalau dari analisa saya ya Pak, kemudian dari lapangan, ini lebih ke penanganan. Penanganan. Sebab kenapa kok bisa kayak gitu? Jadi masyarakat ini kan ini lagi di provinsi Aceh dan itu kan sudah ada kasus KLB polio. Iya sih. Jadi masyarakat ini kan medsosnya cukup ini ya. Iya. Jadi informasi dari situ mereka langsung ketakutan. Jadi panik begitu ada kasus AFP kan. Iya. Mereka udah curiga polio. Iya sih. Jadi mereka lebih ke ketakutan, heboh sehingga kan AFP ini belum tentu polio Pak ya. Jadi itu yang kayaknya perlu kita bangun ke mereka karena mengingat imunisasinya oke, kan cakupan imunisasinya, kemudian kebiasaan masyarakat yang sudah bagus, cashlink-nya, lingkungannya oke juga, air bersih dan sebagainya. Jadi kalau saya sih di awal tadi ya, karena tadi belum dapat terpikir data itu ya. Kalau saya anggap sih ini sebetulnya kita harus komunikasi krisis sudah kita bangun di sana. Karena memang iya AFP ini bahaya juga kalau jadi polio kan gitu. Iya. Jadi ya artinya bahayanya juga tinggi. Terus juga ya kalau isunya udah tinggi juga, harusnya sih ini komunikasi krisis yang kita bangun, bukan penanganan massa aja. Itu gimana? Ini saya analisanya juga dari kasus sebenarnya Pak. Iya. Selain dari imunisasi, dari lingkungan, faktor resiko, tetap kita lihat dari kebiasaan juga ya lingkungan. Kemudian kan kita ini AFP-nya surveillance aktif Pak. Jadi yang tahun lalu kan, iya, tahun lalu kita ambil sampel juga setiap ada kasus kelumpuhan. Sebenarnya ada tahun lalu, hanya mereka tidak seheboh ini karena medsos ini kan ini membuat masyarakat panik gitu kan. Jadinya seperti itu. Tahun lalu ada spesimen yang kita kirim dan hasilnya negatif. Kita lihat kasus-kasus, tren kasus sebelumnya itu nggak ada ya. Seperti itu sih Pak. Iya. Oke dah, kalau memang ini kita settlin penanganan penenangan massa ya. Iya. Berarti kita harus buat tahap-tahap atau langkah-langkah yang ya tepat juga untuk ini kan. Ya, sebagaimana ya kita harus bangun komunikasi resiko yang tepat lah untuk ini. Jadi mungkin kan ini kita ini kalau sudah ada case-case kayak gini untuk mitigasinya untuk pengurangan
resikonya. Ya, kita bagi ring-ring lah ya, ring 1, ring 2, ring 3 atau premier, sekunder dan tersier. Nah di ring satunya ini aku harap ya orang surveillance lah. Ya siap. Main lah nanti di desa, di ya kadesnya sama orang-orang sekitar. Ini kan isu sudah berkembang ini. Jadi kita juga harus counter ini isu ini kan. Kita harus ya membangun isu juga biar ini nggak merebak nggak menimbulkan kekhawatiran yang lebih tinggi. Kalau menurut Mbak Susan kira-kira apa keyword kata kunci yang mau kita bangun di masyarakat biar nanti terbangun kita mengcounter isu ini kan? Ya kalau perlu nanti di medsos juga keyword ini kita bikin gitu. Kira-kira apa itu? Mulai sarannya. Nah, Belum tentu polio. lumpuh belum tentu polio. Oke juga ya. Tapi sebenarnya Lumpuh. kita tidak tetap surveillance aktif, tapi kan Ya, biar mengcounter ini ya. itu. Nah, lumpuh belum tentu polio atau lumpuh bukan polio bisa atau gimana bagusnya? Belum tentu. Lumpuh belum tentu polio. Lumpuh belum tentu polio. Laporkan, nggak perlu Ya. bahasa itu. Atau laporkan sendiri atau gimana? Tetap surveillance aktif artinya kan kalau ada itu nggak apa-apa sebenarnya mereka laporkan, Ya. hanya kan tetap harus laporkan, Ya. tapi tidak usah panik. Laporkan tidak perlu panik. Jadi kita buat keyword itu ya. Lumpuh belum tentu polio. Oke dah kalau memang itu mau kita bikin, aku harap di primernya ring 1 Mbak Susan ya sosialisasikan ini ke desa untuk sementara sebelum nanti saya mungkin habis ini mau komunikasi dengan Pak Camat minimal ya advokasi beliau untuk ini sih untuk bikin tim pengendali lah kalau bisa, jangan sampai ini isu jadi nanti jangan nanti apalagi sudah terbangun isu habis kena polio malah lumpuh, nah jangan sampai kayak gitulah ya lebih parah kan. Jadi mungkin setelah ini saya akan komunikasi dengan Pak Camat ya untuk minimal ada tim pengendali dan ya semuanya terkontrol lah ya dengan tim pengendali. Ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin itu saja. Berarti kau bikin mulai kapan ini untuk ke desanya untuk tindakan awal ini? Pasti saya bergeraknya sama Promkes. asli Oh, saya sudah. untuk karena kita harus edukasi sih. Ya. Kau bikin sekarang terhitung hari ini dan nanti aku tunggu laporannya nanti 3 hari kemudian Pak ya, laporan tertulis. Iya. Ya. Nanti evaluasi. Nah, kalau biar saya evaluasi nanti. Oke. Oke, Thank you Mbak Susan. Ini dulu pesan sama Pak Camat. Camat. Oke. Ya. Di sini. Setelah berembuk, Kepala Puskesmas dan Surveillance memutuskan melakukan penenangan massa dengan melibatkan pemerintahan setempat seperti camat, LSM, desa, tokoh masyarakat. Oke. Halo. Halo Pak, selamat siang. Ya, Bu Camat ada di tempat. Ada Pak, ada. Oh ya. Bu, ini saya mau koordinasi dengan Bu Camat nih terkait masalah isu yang beredar di masyarakat. Boleh, boleh. Bisa ketemu kapan, Bu? Bisa Pak, siang ini ada Pak kosong jadwalnya. Oh gitu. Jam berapa? Jam 1 Pak, setelah jam istirahat. Oh gitu. Oke, ini sudah mau jam 1. Saya langsung meluncur ke sana, Bu Camat ya. Boleh, boleh Pak, silakan saja. Oke, makasih, Bu. Sama-sama. Pak, ada yang bisa dibantu Pak? Bu Camat sudah dengar kah? Terkait isu-isu tentang penyakit polio di desa ini. Oh iya Pak, sudah. Ini ada beberapa kasus kan ya Pak ya? Dari media sosial, itu banyak berseliweran. Ya itu rame loh ini. Iya. Jangan sampai nanti ini isunya kalau nggak kita kantor bisa merebak jadi lain-lain ceritanya. Jadi kalau memang semuanya nanti kalau sudah isunya berkembang terlalu luas dan nggak benar, ya bisa repot nanti penanganannya.
Jadi ini saya mohon petunjuk, juga mungkin saran ke Bu Camat, kalau bisa sih dibikin tim pengendali Bu untuk menghadapi ini. Tadi pagi juga saya sudah bukan sama staf puskesmas untuk menghadapi ini. Kita juga harus mengkanter dengan isu yang benar. Jadi kita sudah bikin keyword itu bahwa AFP itu bukan polio. Nah, nanti ini yang ya saya saran juga kalau bisa ini lah nanti di tim pengendali bersama-sama lah membangun ya isu itu. Di samping kita juga mungkin pakai akunnya grupnya kecamatan kan iya. untuk menyebarkan info-infonya termasuk keyword AFP itu belum pasti polio. Nah itu jadi kata-kata itu harus kecamatan kita sambil nanti ya dari tim pengendali ini kan tentunya nanti banyak komponen yang mau kita bikin. Nah nanti biar sama-sama bergerak di situ. Mungkin saran saya itu atau mungkin Bu Camat punya ide lain atau ada pendapat tambahan? Boleh Pak, nanti kami bantu dari pihak kami yang akan memfasilitasi dari segi grup share di grup tentang berita ini memang pasti atau belum. Nanti dari segi media-media sosial kami juga nanti kami bantu supaya agak berita-berita ini yang mana yang pasti supaya masyarakat tahu bahwa seperti Bapak bilang tadi AFP itu belum tentu polio. Jadi supaya mereka nggak khawatir tentang berita-berita yang terjadi di luar sana. Gitu. Ya, nanti nunggu info aja sih dari Bu Camat kira-kira kapan mau baru setel tim atau tim pengendalinya nih, karena tentunya puskesmas siap aja bantu. Tapi tentunya leadernya ini tentunya dari camat, nggak mungkin dari puskesmas kalau ini. Nanti saya bantu Bapak memfasilitasi ke tokoh-tokoh masyarakat, soalnya kan masyarakat kadang lebih mempercayakan ke informasi ke tokoh masyarakat yang ada. Jadi nanti kami memfasilitasi. Ada lagi Pak? Ya mungkin itu ya, tinggal nunggu dari camat aja selanjutnya seperti apa sambil nanti ya di desa tempat case ini yang lagi berkembang ya teman-teman sementara bergerak untuk mengcounter ini isu dan memastikan bahwa isu ini salah dan yang benar adalah yang dari kita. Itu aja Bu. Bisa. Terima kasih banyak atas koordinasinya.